Tes tes. Oke. Baik teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Irwan di channel YouTube Kode Ir. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan sistem penunjang keputusan atau SPK menggunakan dua metode atau kombinasi ya, antara metode SAW dan WP atau web product gitu ya. Namun sebelum saya masuk ke demo aplikasi ini, saya sedikit akan memperlihatkan perhitungan dari kombinasi metode ini ya. Jadi ini untuk perhitungan manual kombinasi metode antara SPK dan SAW, di mana di sini untuk menentukan produk terbaik ya. Nah, hal pertama yang dilakukan yaitu menentukan nilai masing-masing produk terhadap kriteria. Nah, di sini saya ada 4 alternatif dari produk 1 sampai produk 4. Kemudian untuk kriterianya ada 4 kriteria: daya tahan, umur, harga, dan layanan penjual. Nah, nilai ini saya masukkan langsung ya. Teman-teman bisa juga kalau misalkan di dalam studi kasusnya memiliki subkriteria ya. Jadi bisa langsung tentukan subkriteria dulu untuk menilai masing-masing produk ini. Kalau di sini saya langsung agar mempercepat ya, agar inti perhitungannya dapat ya. Kemudian tentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nanti ini digunakan untuk menghitung normalisasinya. Kemudian selanjutnya yaitu menentukan bobot awal. Nah, bobot awal ini nanti digunakan sebagai nanti di dalam metode WP itu ada namanya perbaikan bobot. Jadi bobot awalnya seperti ini: daya tahan 47, umur 70, harga 80, layanan purna jual 34. Nah, ini total ini digunakan, total bobot ini nanti digunakan untuk sebagai pembagi gitu ya. Nah, setelah bobot awal ditentukan, kemudian menghitung normalisasi menggunakan persamaan pada metode SAW. Nah, di sini nanti setiap kriteria itu kan ada tipe jenisnya ya, ada benefit dan cost. Mungkin teman-teman sudah paham. Nah, di sini ada hasil normalisasinya. Nah, untuk menghitung normalisasi ini sederhana banget, teman-teman cukup membagi. Jika dia tipenya di sini benefit, maka teman-teman bagi nilai masing-masing kriteria ini dengan nilai maksimal jika tipenya benefit. Namun jika tipenya cost seperti ini, maka nilai minimal yang ini dibagi dengan nilai kriteria masing-masing produk. Nah, didapatlah nilai hasil normalisasi untuk metode SAW-nya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, setelah normalisasi didapat menggunakan persamaan metode SAW, kemudian normalisasikan bobot yang saya tadi katakan di awal, yaitu perbaikan bobot atau normalisasi bobot. Nah, rumusnya yaitu bobot awal dibagi dengan total bobot ya. Bobot awal dibagi dengan total bobot. Nah, didapat seperti ini untuk perbaikan bobot atau normalisasinya. Nah, ini untuk cost dia nilainya akan minus. Karena di situ disebutkan jika jenis kriterianya cost, maka nilainya akan diubah jadi minus ya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai vektor menggunakan persamaan WP ya. Nah, di sini hasil dari nilai vektornya, dimana ini cara menghitungnya yaitu dipangkat saja. Jadi hasil normalisasi yang digunakan yang dihasilkan dari metode SAW ini itu dipangkat. Jadi 1 dipangkat nilai bobotnya, bobot yang sudah dilakukan perbaikannya. Jadi 1 pangkat 0,2 hasilnya 1, 0,8 pangkat 0,2 hasilnya 0,9556.
dan seterusnya. Pun berikut dengan untuk kriteria umur dengan tipenya benefit. Jadi 1 pangkat 0,30, 08 pangkat 0,30, hasilnya seperti ini. Nah, ini juga untuk tipe costnya. Jadi 0,75 pangkat minus 0,35 hasil ini dan seterusnya. Kemudian layanan per jual juga seperti itu, dia tipenya benefit, hasilnya seperti ini. Nah, ketika nilainya ini udah disebutkan, kemudian didapatkan, kemudian kita jumlahkan untuk nilai vektornya, di mana didapat untuk alternatif masing-masing alternatif produk 1 sampai produk 4 didapat seperti ini nilainya ya. Kemudian kita totalkan juga untuk menghitung nilai preferensi untuk kebutuhan perankingannya. Nah, setelah didapat nilai vektornya, kemudian kita menentukan vektor V-nya untuk preferensi perankingan pada metode WP ini. Nah, ini kan udah dapat ya. Nah, ini untuk persamaan yang digunakan atau rumus yang digunakan untuk mencari nilai vektor untuk nilai atau nilai preferensinya untuk masing-masing produknya, yaitu total dari nilai vektor ini dibagi masing-masing nilai vektor untuk setiap alternatifnya. Jadi 15 bagi 4,105 hasilnya 0,2. 15 bagi 3,8678 hasilnya ini dan seterusnya. Kemudian didapatlah nilai preferensi ini. Nah, nilai ini yang akan dijadikan sebagai preferensi. Nah, jika di sini berdasarkan nilai faktor ini nilai terbaik yaitu 0,26, nilai tertinggi. Jadi itulah produk yang terbaik. Nah, pertanyaannya di mana sih letak kombinasinya ya? Karena kan di sini disebutkan kombinasi ya, bukan perbandingan metode istilahnya. Nah, letak kombinasi dalam metode SPK SAW dan SPK WP ini yaitu pada normalisasinya. Jadi untuk metode SAW sendiri dia hanya menghitung sampai normalisasinya. Sampai sini menggunakan normalisasi menggunakan metode SAW. Nah, hasil dari SAW ini kemudian dikombinasikan untuk menghitung nilai vektornya. Jadi di sini ya teman-teman untuk nilai kombinasinya. Saya kira cukup segitu untuk perhitungannya, mudah-mudahan mudah dipahami buat teman-teman semua. Kita langsung coba ke sistemnya gitu ya. Kasusnya admin. Nah, tampilan awal seperti ini. Di dashboardnya saya juga di sini sudah memasukkan nilai-nilainya, nilai kriterianya, kemudian untuk tipenya dan bobotnya sudah saya masukkan. Nah, untuk cara penilaiannya saya langsung ya, karena saya nggak menggunakan subkriteria. Tapi buat teman-teman nanti misalkan mau menggunakan punya subkriteria, maka untuk cara penilaiannya diubah ke subkriteria. Misalkan nanti teman-teman menambahkan kriteria, nanti tipenya apa, kemudian pilih subkriteria jika mempunyai subkriteria. Namun kalau misalkan ingin menginput langsung nilainya, maka menggunakan input langsung ini. Nah, di mana di sini saya menggunakan input langsung. Karena di sini menggunakan input langsung, maka di data subkriteria saya kosong. Nah, kemudian saya juga di sini sudah memasukkan data-data atau alternatif yang akan dinilai gitu ya. Dimana di sini saya dalam studi kasusnya cukup untuk 4 alternatif produk, yaitu produk 1, produk 2 dan seterusnya sampai produk 4. Ini untuk menambahkan, untuk edit dan untuk hapus. Kemudian setelah alternatif, data kriteria, bobot dan lain-lain sudah ditentukan, kita masuk ke penilaian. Nah, untuk penilaian karena kita langsung misalkan di sini untuk produk 1 daya tahan 5, umur 5, harga 4 dan layanan jual 7 ya. Sama kayak tadi di perhitungan manual, di mana di sini untuk produk 1 daya tahan 5, untuk umur 5, harga 4, layanan jual 7. Dan di sini ya input langsungnya. Nah, setelah nilai
nilai alternatif sudah dinilai semua, kemudian lakukan proses perhitungannya. Nah, di sini untuk melihat ya hasil perhitungannya. Pertama, bobot awal dimasukkan ya, ini datanya, tipenya benefit, untuk kriteria 2 benefit juga, nilai bobotnya 70 dan seterusnya ya. Kemudian untuk metode keputusannya ya, ini tadi nilai yang saya masukkan. Nah, kemudian normalisasinya yaitu didapat seperti ini, hasil normalisasi menggunakan metode SAW. Nah, untuk metode SAW sampai sini ya, nah sampai normalisasi, sisanya menggunakan WP. Nah, setelahnya yaitu normalisasi bobot. Nah, normalisasi bobot dapat ini ya dari bobot awal tadi. Nah, di sini cost dia minus karena di sini cost. Kemudian cari nilai vektornya, menentukan nilai vektornya. Nah, di mana di sini rumusnya yaitu dijumlahkan ya. Jadi masing-masing nilai ini dipangkatkan, kemudian dijumlahkan. Di sini nih. Di sini dijumlahkan, didapatnya itu untuk masing-masing alternatif nilainya seperti ini. Nah, nilai ini nanti digunakan untuk menghitung nilai preferensi untuk rankingan. Jadi total dari nilai vektor ini dijumlahkan untuk masing-masingnya, kemudian dibagi 4,1, 0 dibagi 15, produk 2 3,8 dibagi 15 dan seterusnya. Nah, kemudian menghasilkan nilai preferensi seperti ini. Nah, ini nanti digunakan untuk rankingan. Nah, untuk melihat hasil akhir di sini ya. Nah, ini berdasarkan hasil ini, di produk 1 dia ada di peringkat pertama. Kebetulan di produk 1 nilai tertingginya yaitu 0,26647. Produk 2 0,25187, produk 3 sekian dan produk 4 sekian. Nah, ini untuk rankingnya. Jadi produk 1 ada di ranking 1, produk 2 di ranking 2. Kebetulan sesuai dengan namanya gitu ya, jadi urutnya sesuai. Nah, untuk nyetaknya seperti ini, sederhana, untuk menampilkan alternatifnya, kemudian menarikan nilai preferensinya, kemudian rankingnya. Nah, itu untuk demo aplikasi sistem penunjang keputusan dengan kombinasi 2 metode SPK SAW dan SPK WP ya. Buat teman-teman yang masih bingung atau ingin bertanya, silakan komentar di bawah atau bisa hubungi saya di nomor WhatsApp di deskripsi video ini atau bisa email juga. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.